Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan, kita curahkan kepada siapakah beliau? Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Zuriyatina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya, tak lupa pula saya berterima kasih kepada moderator, dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada Umi Haja Cakarya SAG sebagai pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Sengeti, yang telah membina saya bertausiah sehingga saya dapat bertausiah di hadapan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja ke judul pidato saya yang bertema hidup adalah ujian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Dan jika kita tidak bisa menghitungnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, niscaya azabku amatlah keras. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sangatlah banyak, dan jika kita ingin menghitungnya, niscaya tidak bakal mampu menghitungnya. Terdapat 5 nikmat yang seharusnya kita syukuri. Yang pertama, masa muda, yaitu masa saat kita mempunyai kekuatan lahir dan batin. Oleh karena itu, masa muda harus kita gunakan dengan memperbanyak beribadah. Serta ada pula masa tua, yaitu masa saat kita tidak mampu lagi membaca Al-Quran dan tidak mampu lagi mendengarkan pengajian karena pendengaran sudah mulai melemah, dan tidak mampu lagi bangun di malam hari karena tubuh terserang penyakit rematik. Sungguh sangat menyesal orang yang menyia-nyiakan masa mudanya. Yang kedua, masa sehat merupakan nikmat sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesehatan harus kita syukuri dengan memperbanyak beribadah. Yang ketiga, masa kaya merupakan nikmat sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi kekayaan, maka gunakanlah zakatnya, bersedekah, membantu perjuangan Islam. Karena suatu saat kekayaan akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi miskin lagi. Yang keempat, masa luang, yaitu kita harus pandai-pandai menggunakan waktu dari menit ke menit, dari jam ke jam, sehingga kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pekerjaan yang dapat kita selesaikan
maka selesaikanlah dari sekarang, karena esok akan ada lagi pekerjaan yang lebih penting dan lebih bermanfaat. Yang kelima, masa hidup. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa kita tetap masih hidup? Karena selama ini hanyalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla sukhlika, wa hayataka qabla mautika." Peliharalah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu, masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Hadis riwayat Hakim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita tidak bisa hidup di dunia ini karena kehidupan bukanlah milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia agar mereka supaya menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Agama sudah banyak memberikan contoh kepada kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita diuji menjadi orang kaya, maka contohlah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mereka tetap berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kaya raya. Dan jika kita diuji menjadi orang miskin, maka contohlah Nabi Ayub. Tidak pernah berputus asa dan tidak pernah menampakkan keputusasaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.